Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Asyam YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Kali ini saya akan menunaikan janji saya, bahwasanya akan saya buatkan sebuah video bagaimana cara kita mengkoneksikan Micmon dengan Mikrotik PC gitu ya. Jadi bagi pengguna Mikrotik PC yang Mikrotik PC-nya OS-nya mentok di OS 5.20, jadi bagaimana caranya kita agar bisa mengkolaborasikan Mikrotik PC kita dengan Micmon? Ingin tahu caranya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, sebelumnya akan saya login dulu ya. Saya akan login dulu. Kebetulan saya masih belum login teman-teman ya. Oke. Di sini koneksi internet saya menggunakan koneksi kabelan ya. Sebentar sambil menunggu komputer saya terkoneksi ke internet. Oke, sudah terkoneksi ya. Coba kita tes ping dulu. Ping google.com Minte seperti ini. Oke, sudah replay ya, sudah replay, koneksi aman. Jadi bagi teman-teman pengguna Mikrotik PC, bagaimana caranya agar Mikrotik kita bisa memanage sebuah Micmon gitu ya. Oke, kita minimize saja ya. Saya akan bukakan contoh di sini. Saya akan membuka Mikrotik yang saya gunakan. Ini saya kirim dulu ke desktop ya. Kemudian sudah Micmonnya ini ya. Oke, kita minimize dulu. Oke, ini Winbox yang saya gunakan ya. Winboxnya versi, kita coba properties, artinya di bawahnya 3, entah itu 2.1, 2.2 ataupun 2.8 gitu ya. Oke, jadi kita buka Winbox dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Winbox, kemudian kita tinggal koneksikan aja. Sebentar teman-teman ya. Windows Defender-nya di laptop ini kayaknya hidup teman-teman ya. Kita matikan dulu ya. Nah, ternyata hidup. Kita matikan dulu. Kebetulan laptop yang saya buat record ini bukan laptop yang saya miliki gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, harus setting kembali. Kita masuk lagi. Kita masuk di sini. Seperti ini ya. Kebetulan portnya sudah saya ganti. Portnya sudah saya ganti teman-teman ya. Portnya sudah saya ganti. Kita tinggal kasih titik 2, kemudian kita ketikkan sesuai dengan portnya teman-teman punya. Kebetulan saya menggunakan 88. Kita tinggal masukkan, inputkan passwordnya ya. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyimpannya seperti ini, di save seperti ini, atau langsung connect, terserah teman-teman ya. Oke. Ini Mikrotik PC yang saya gunakan teman-teman ya. Kita cek ya. Jadi biar kita tidak salah paham ya, kita cek resource, masuk di sistem ya, kemudian masuk di resource itu ya. Mikrotiknya Mikrotik PC, ini CPU nya Intel, kemudian CPU core nya 2 ya, kemudian CPU frekuensinya 1596 MHz ya. Oke, fix ya. Jadi Mikrotik yang saya gunakan adalah Mikrotik PC. Kemudian kita masuk di interface. Di sini portnya sudah teman-teman bisa lihat sendiri itu ya. Bagaimana caranya agar Mikrotik PC ini bisa terkoneksi dengan Micmon secara normal gitu ya. Karena kebanyakan kalau Micmon yang sekarang, apalagi Micmon di atas versi 3, itu tidak kompatibel ya. Tidak kompatibel dengan Mikrotik PC yang OS-nya masih rendah, yaitu OS 5.20 gitu ya teman-teman ya. Kita lihat tadi, ini OS yang saya gunakan. Kita masuk di sistem, kemudian masuk di search. OS yang saya gunakan ini versinya versi 5.20 teman-teman ya. Sebenarnya versi ini masih bisa kita upgrade, tapi memerlukan sebuah waktu dan pastinya koneksinya harus mati gitu ya teman-teman ya. Jadi memang karena tidak ada masalah, jadi tidak pernah saya upgrade memang teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Pastikan dulu bagi teman-teman pengguna Mikrotik PC, khususnya yang menggunakan Mikrotik PC OS 5.20, pastikan di service ini ya. Kita masuk di menu service, IP, kemudian masuk di service. Di sini pastikan port API ini ya.
di IP service listnya port API-nya harus hidup ya teman-teman ya. Ini kalau pada awalnya ini seperti ini kondisinya, dan seperti ini teman-teman ya. Jadi kita masuk di IP, kemudian masuk di service, port API-nya seperti ini, terdisable, maka kita enablekan. Caranya tinggal kita checklist saja seperti ini. Pastikan di name API, di gambar titik itu sudah berwarna hijau gitu ya. Oke, itu yang pertama. Langkah pertama seperti itu. Kemudian kita coba masuk di Micmon. Kita masuk di Micmon ya. Masuk di Micmon. Kita bandingkan ya, bagaimana caranya seandainya API yang tadi, API yang di sini, API yang di service ini kita matikan, kemudian kita matikan ya. Kita coba matikan. Selanjutnya kita minimize. Kemudian kita masuk di Micmon. Kebetulan saya sudah ekstrak Micmonnya ya. Saya menggunakan Micmon versi 3 itu ya, Micmonnya ya. Kita cek ya. Kita tes apakah bisa masuk. Kemudian change portnya kita masuk di 88 seperti ini. Masuk di change port 88, kemudian kita start server. Oke, selanjutnya kita open Micmon. Micmonnya seperti ini teman-teman ya. Seandainya di Mikrotik PC kita dimatikan apinya, otomatis Micmonnya tidak jalan teman-teman ya. Kita cek ya, kita masukkan admin, kemudian kita masukkan passwordnya ya. Apakah bisa jalan? Saya masuk Panda karena apinya sudah saya matikan. Apakah cuma sampai di sini atau seperti apa? Tidak bisa teman-teman ya. Ini walaupun dibolak-balik, ya, tidak bisa ya. Mentoknya di sini cuma teman-teman ya. Mentoknya di sini. Coba kita enablekan kembali. Apinya kita enablekan ya, gitu ya. Kemudian kita langsung otomatis masuk ya teman-teman ya. Oke. Jadi seandainya bagi teman-teman yang bermasalah ketika login ke Micmon tidak bisa, bagi pengguna Mikrotik PC yang OS-nya OS 520, pastikan dulu IP service listnya yaitu yang bernama API dengan port 8728 itu sudah dalam kondisi enable atau aktif gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tanya juga, teman-teman tanya bingung ketika kita mau cetak voucher tidak bisa gitu ya. Ini kuncinya teman-teman ya. Kenapa kok tidak bisa? Pastikan dulu di IP service-nya sudah enable. Selanjutnya bagaimana seandainya kita mau create sebuah profil di Micmon? Apakah juga bisa terkonek ke Mikrotik? Untuk versi 5.20 pengalaman pribadi saya itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi kita seandainya mau membuat user profile baru, kita masuk di IP, kemudian kita masuk di hotspot, kita cek di user profile di sini. Ini seandainya kita mau nambah user profile di Micmon untuk pengguna Mikrotik PC, maka tidak bisa teman-teman ya. Jadi kita harus inputkan manual di sini. Kita inputkan manual di Winbox. Jadi kalau seandainya kita membuat user profile menggunakan Micmon, kita buatnya di sini, maka tidak bisa. Kita coba aja add profile ya. Add profile contohnya ya. Anggap aja ini kita kasih nama coba. Address poolnya non, share usernya 1, red limitnya kita kasih 1 MB gitu ya. 1M_1M. Kemudian expired mode kita pilih remove and record gitu ya. Validity-nya anggap aja 1D. Price-nya kita anggap aja 3000 gitu ya. Selling price anggap aja 3000 seperti ini. Log usernya kita enable, kemudian kita save. Namanya coba ya, kita save. Kita cek di user profile, kita tutup dulu. Kita masuk kembali di Winbox. Kita connect. Di sini tidak muncul teman-teman ya. Tidak muncul. Karena untuk OS yang 520 kita tidak bisa ngoprek semua gitu ya teman-teman ya. Tidak bisa. User profile baru, maka tidak bisa menggunakan Micmon. Kalau di Mikrotik biasa, kita bisa membuat user profile baik itu di Micmon, maka otomatis muncul di sini ya teman-teman ya. Maka akan otomatis muncul di user profile di Winbox. Tapi bagi pengguna OS 5.20 Mikrotik PC itu tidak bisa teman-teman ya. Alternatifnya kita harus buat dulu di Winbox. Buatnya di sini teman-teman ya. Buatnya di sini.
Oke, itu kendala yang kedua teman-teman ya. Banyak yang tanya seperti itu. Jadi memang tidak bisa, karena kita harus buat manualnya di Winbox. Itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga, banyak teman-teman juga yang tanya masalah time limit ya. Karena kita tidak bisa mengubah di Micmon. Di Micmon ini user profile yang sudah ada, kita lihat profile listnya ya. Di profil list di sini, ini tidak bisa diedit teman-teman ya, tidak bisa diedit. Harganya pun tidak bisa diedit. Cara mengeditnya bagaimana? Cara mengeditnya juga sama, yaitu kita lakukan di Winbox. Nanti akan saya sertakan skripnya ya. Gini. Jadi cara ngedit sebuah user profile, sebentar teman-teman ya. Saya pecah jadi dua aja, biar sama-sama kelihatan. Teman-teman yang lain juga, apalagi yang pemula ya, yang baru buka usaha RT RW net, mungkin kebingungan ya. Jadi kita sama-sama sharing aja. Seperti ini ya, anggap aja seperti ini. Kemudian sebentar lah, ini di user profile yang di sini, ini tidak bisa diedit teman-teman ya, tidak bisa kita edit, baik itu harga, nama ataupun yang lain teman-teman ya. Oke, caranya bagaimana? Anggap aja teman-teman sudah backup dari mikrotik yang awal, anggap aja menggunakan mikrotik RB750 GR3. Kemudian teman-teman backup ke mikrotik PC yang OS 520. Bagaimana cara editnya? Untuk mengedit yang ada user profile yang ada di Micmon, kita masuk di sini ya, di Winbox ini ya, di Winbox kita masuk di IP, kemudian masuk di hotspot. Kita masuk di user profile. Ini ya user profilenya ya, user profile. Saya contoh yang saya miliki, yaitu yang paket 12 jam, yang ini ya. Kita klik 2 kali, kita editnya di sini teman-teman ya. Kita masuk di script ini ya. Nanti bagi teman-teman yang memerlukan akan saya kopikan script yang saya miliki ini ya. Contohnya kita langsung copy aja, copy. Kemudian teman-teman tinggal kopikan aja semua script ini di masing-masing user profile yang teman-teman butuhkan, khususnya bagi pengguna layanan hotspot ya. Karena yang bermasalah itu di hotspot. Karena Micmon itu kan tujuannya untuk hotspot aja ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti untuk script ini akan saya kopikan di link downloadnya, ada di kolom deskripsi video ini ya. Oke, kita tinggal copy aja. Saya kopikan ke Word aja ya, biar kelihatan ya, biar kelihatan. Oke, saya copy dulu ke Word. Nanti bagi teman-teman yang memerlukan cara editingnya, tinggal diedit sendiri aja ya, sesuaikan dengan harga yang teman-teman miliki. Ini scriptnya ya. Jadi kita tinggal edit aja. Anggap aja teman-teman yang paket 12 jam jualnya 5.000. Kita tinggal ganti aja seperti ini. Angka 5 kita tinggal ganti, angka 2 kita tinggal ganti 5 gitu maksudnya ya. Mohon maaf teman-teman ya, suara saya sampai serak-serak basah teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian semuanya yang ada nominal 5.000, yang ada nominal 2.000 kita ganti 5.000. Kebetulan punya saya hanya 2.000, jadi seperti ini. Jadi saya ganti ke 2.000 seperti ini. Oke. Intinya yang diganti itu ini untuk harganya ini ya. Untuk harganya ini. Cara mengganti time limitnya, teman-teman tinggal ganti yang ini ya. Kalau anggap aja yang 12H ini artinya 12 jam ya. Kalau punya teman-teman itu ada yang harga jual 1.000 per 1 jam, tinggal ganti ini 1.000, kemudian ini ganti 1H gitu ya. Oke, tinggal seperti ini aja. Seperti itu. Yang lain tidak usah diganti teman-teman ya. Cuma ini saya kasih warna merah aja ya. Yang perlu diganti ini, saya kasih warna merah. Kemudian uptime-nya juga diganti, ini di bawahnya ada merah. Ini kan sudah 1H, maka di bawah juga 1H. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk yang lain tidak usah teman-teman ya. Biarkan script ini berjalan aja. Seperti itu. Ini kok merah juga ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Yang diganti yang berwarna merah. Selanjutnya bagaimana? Kita tinggal kopikan aja seperti ini. Klik kanan, copy. Kemudian kita masukkan kembali ke Winbox.
bukan ke Micmon ya, tapi ke Winbox. Kita kembali ke Winbox, kita masuk di IP, kemudian masuk di hotspot. Selanjutnya kita masuk di 12 jam. Ini yang tadi yang saya copy ya. Karena ini masih berjalan, tidak akan saya pastikan di sini. Saya pastikan di sini aja ya, yang 12 jam 2 ya. Kita tinggalkan, klik kanan, kemudian kita paste seperti ini. Oke teman-teman ya, itu. Kemudian kita tinggal oke, seperti itu aja. Oke. Jadi saya kembalikan ke asal aja ya. Takutnya kliennya ngamuk-ngamuk teman-teman ya. Oke. Itu hanya sekedar contoh. Seperti itu ya caranya teman-teman ya, agar bisa time limit sekaligus harganya bisa berubah di Micmon untuk pengguna Mikrotik PC OS 520. Ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Dan mohon maaf juga bagi teman-teman yang DM ke saya, entah itu menggunakan Instagram ataupun medsos yang lain atau WA saya. Mohon maaf jika responnya slow respon ya, karena memang kebetulan saya jarang pegang handphone. Apalagi akhir-akhir ini internet yang saya miliki lumayan banyak gangguan teman-teman ya. Jadi saya bukan tidak mau balas, tapi nanti pasti dibalas teman-teman ya, tapi agak slow respon aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.